Terus terus ulang apa yang dikasih? Kalau di tempat seperti ini itu kalau bisa kita itu harus fokus dan pikir. Kita diminta buat keluar. Ya. Kita boleh ke sana tapi jangan datang. Oke, bisa didengar ya. Dararia barobat kadieu lencang buki para. Tah, aju dararia rek mararanya ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi bareng nih di suatu tempat yang katanya lagi heboh karena banyak orang yang berdatangan ke sini untuk berobat, tapi nyatanya rumah sakit ini sudah tutup dan kita bertiga atau yang lainnya mungkin akan mengupas kenapa hal itu bisa terjadi di sini. Mungkin kenapa ya, jadi di Tangerang ini seolah-olah rame loh tempat ini diungkap itu kenapa banyak yang datang kepo atau gimana. Jadi gimana tujuan kita nih? Nah, ya, jadi tujuan kita ke sini tuh sebenarnya ingin bantu mempublikasikan bahwasanya rumah sakit ini benar-benar sudah tidak aktif, dan kita akan mereview di dalamnya itu seperti apa, dan kita coba energi apa yang terdapat di rumah sakit ini, dan kita nanti akan coba interaksi dengan beberapa atau mungkin perwakilan dari rumah sakit, mungkin apa yang ingin disampaikan, karena melihat dari beberapa pengalaman yang lalu banyak orang yang berkunjung ke rumah sakit ini dilayani, namun setelah mereka menyadari bahwasanya mereka berobat atau datang di sini setelah rumah sakit ini dinyatakan berhenti beroperasi. Ya, seperti itu. Dan juga ya sekalian kita pengen tahu interaksi apa sih saat kita masuk nanti, apa aja yang bakal mereka interaksikan ke kita, apakah memang energinya seperti apa, nanti kita lihat nanti di dalam. Jadi langsung aja ya, jangan kemana-mana, ikuti terus jejak kami. Nah, jadi tampak ruangan pertama pintu masuk kita udah sambut seperti peralatan-peralatan rumah sakit yang terbengkalai ya. Bisa dilihat di atap-atap juga seperti ini. Dan ruangan berikutnya, nih, lu bisa jelasin nggak ini ruangan apa nih? Ini sih ruang IGD ya. IGD ya? Yang ini dulunya IGD. Ini tempat kita tindakan sih dulunya, tempat tindakan orang kalau kecelakaan dulunya. Terus kalau memang tangannya apa dijahit di sini, terus diubah jadi tempat ya bersalin kalau kata orang di sini sih ponek ya, IGD bertempat bersalin IGD gitu. Sekarang sih udah mulai kerasa ya, ada interaksi energi sih. Lumayan, kita juga ngerasain. Udah merasa. Kamu gimana? Ini Kadang di sini mereka cukup menyambut kedatangan kita, cuman mereka masih hanya sekedar ingin tahu maksud tujuan kita datang ke sini itu apa. Dan sebenarnya ada yang ingin ajukan komunikasi, tapi ya kita coba ke tempat yang lain dulu. Ya, oke. Kita ikutin kita terus jalan tempat lainnya. Ya. Ini kita baca di mading ada tulisan ya, kayak seperti perpisahan yang termanis gitu. Wajar kan? Dan kita coba ke lantai atas lagi nih. Jadi tadi Bapak Iwan sih ada ngerasa sesuatu lah di sini. Udah mulai berasa di sini. Tadi kita masuk sih nggak ada apa-apa ya, cuma di sini agak sedikit angin sih di sini. Ada angin. Padahal ruang tertutup ya. Iya, padahal ini tertutup. Cuman ada energinya sih lumayan. Mau langsung sana ke presiden dulu? Jadi tuh. Tapi yang lebih berbeda sih di sebelah sana. Tadi di sana kayak ada Yang mirip. Sekarang kita udah masuk di ruangan perawatan.
Baunya begini banget. Si Iwan Jelek merasakan sesuatu di sini, bisa dibilang. Karena memang di sini kita mencium bau amis juga. Cium bersama-sama ya, bahwasanya di sini aromanya lumayan cukup menyengat. Dan sepertinya juga ada yang mau berinteraksi nih. Ya. Ini rekan kita nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa nih rekan kita, tim kita mungkin merasa ada yang coba nanti Pak Ecek. Terus, sos ulang. Apa yang dirasa? Yang kosong berapa? Dah, masih berapa? Terus, ya, bisa berdiri? Jadi ini salah satu contoh ya, kalau di tempat seperti ini itu kalau bisa kita itu harus fokus dan pikiran kita nggak boleh kosong. Karena memang di saat pikiran kita kosong itu ya dia kesempatan sih buat dia tahu ini ada yang kosong. Nanti ya. Ngeblur. Iya. Ini sih saya mulai merasakan ada energi sih di sini. Ada energi yang besar sih, lumayan besar sih. Jadi mungkin dia bertanya. Ini agak mulai gede nih. Kenapa gitu. Bentar ngeblur nih, mulai nih. Jadi di sini tempatnya orang yang ngurusin biar gimana caranya rumah sakit ini karyawannya pulang tidak membawa infeksi nosokomial sih kalau bilang. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Kami di sini, sebelumnya kami di sini memang sengaja untuk tidak bersuara atau memang untuk seru-seru seperti biasanya, karena memang di sini kita harus menjaga ya. Dimanapun tempatnya, namanya rumah yang kita anggap angker segala macam itu ya kita harus menjaga lisan biar mereka tidak merasa terganggu saat kedatangan kita ya. Oh, ini luar biasa banget di sini. Panas ya. Sini. Panas banget nih. Kemungkinan sih masih ada sisa reduksi ya energi saat rumah sakit ini masih aktif. Tadi kayak ada suara. Iya, air di sini. Nice, oke. Kita diminta buat keluar. Oke. Iya, mereka masuk. Di sini di ruangan ini sih kami tadi si Echelek habis berinteraksi dan ternyata memang mereka nggak suka dan nggak mau diganggu di sini. Jadi kita disuruh untuk keluar dulu. Ya karena kan kita sesama makhluk ya, harus saling menghormati. Jadi kita jangan saling ganggu karena kita tujuannya di sini hanya cuma sekedar ingin tahu. Ya dibilang konten ya memang buat konten. Gimana? Ya jadi pada intinya mereka bilang jangan ganggu dulu. Ya untuk di sini silahkan di ruangan yang lain tapi di sini jangan dulu. Gitu. Apa tuh yang bikin beda di sini nih dari tempat yang lain? Kalau kasat mata di sini, kalau kasat mata di sini tempatnya lebih lembab ya. Dan kalau ini bisa teman-teman ini aromanya agak sedikit menyengat dan amis ya, itulah salah satu aromanya mereka, salah satu tanda kehadiran mereka. Sini sih tempat ya mereka sih lumayan berkumpul. Kelihatan. Nah, saya tidak akan memaksa untuk mereview tempat ini. Iya. Sebelumnya kita minta izin dulu. Boleh tapi cuma 2 orang aja. Di sini Pasien-pasien yang kalau dibilang punya penyakit menular seperti TB paru. Tapi yang harus memang membutuhkan isolasi, ya. Tadi di mana kira-kira yang tempat yang boleh berdua? Di sini. Karena di sini dulu banyak kejadian sih. Maksudnya kejadian seperti ini. Boleh kita masuk berdua? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bisa kita lihat ya. Ini ruang isolasi, ini toiletnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruangan. Cuman memang dulu yang terkenal cuma ruangan ini. Ini kenapa nih? Yang terlihat ya. Ini sih bisa dibilang kalau dulu sakral, karena selalu ada kejadian yang memang ya seperti yang meninggal segala macam itu di sini. Iya. Jadi cuman ya mungkin sekarang pada berkumpul sini karena terasa banget sih kita masuk cuma berdua di sini tapi kayak rame ngap. Jadi gimana ini ruangan ini? Ini dulunya ruang perawatan pertama, cuman untuk kelas 2 dan kelas Ini berantakan banget. Kelas 2 dan kelas 1 ya. Dulu banyak kejadian sih di sebelah sini, Cendrawasih 5. Nah, jadi kejadiannya sih bukan seperti itu, kejadiannya lagi tidur, noleh, tahu ada yang diam. Tapi memang nggak ganggu sih, di sini kebanyakan sih tidak mengganggu, karena memang semua pada baik sih, pada intisari. Jadi balik ke cerita lagi nih Jadi tentang mau dirawat di sini toh? Sama. si siapa narasumber kita yang kenapa berobat di sini sembuh tuh gimana sih tuh? Kan jarang banget ya, biasanya mengganggu tapi ini bisa menyembuhkan. Ya itulah namanya. Sebenarnya rumah sakit ini kan tujuannya dulu memang buat pengobatan. Jadi kemungkinan makhluk-makhluk energi-energi yang reduksi energi yang ada di sini itu ya baik-baik, maksudnya baik-baik, pasti yang diingat sama mereka dalam segi pengobatan. Jadi ya kalau seandainya pun memang ada yang datang berobat terus dia alhamdulillah dia cocok dan sehat, ya itu mungkin karena memang ya sudahlah, nggak usah berpikir negatif intinya mah ya. Karena memang ya seperti itu jalannya. Nah, ini dulu banyak cerita di sini. Dulu banyak cerita di sini dan ya baru sekarang sih kelihatan. Mungkin si Eclek mungkin agak kerasa di sini ya. Iya. Muka kita makin panas di sini ya. Dan bisa dilihat di bagian kaca ini ada yang enggak terlalu lembab tapi kacanya lembab banget ya. Ya bisa berempuk gitu kan. Nah, dulu ya kalau bisa dibilang cerita di sini cukup menakutkan sih. Cuman menakutkan bagi yang tidak. Selintas kayak bau Ya. busuk. Ya, ini sih sebenarnya cuma meja ya, tempat nurse station lah kalau kata orang, tempat perawatnya. Nah di sini dulu banyak banget reaksi, banyak interaksi dulu waktu masa aktifnya ya. Karena pintu itu kebetulan sih langsung tembus keluar. Biasanya sih di sini ada aja kayak orang cuci atau air netes di sini. Karena dulu di sini ada keran. Ya. Di sini dulu ada keran. Ini kok pintu jalan buntu? Iya, jalan buntu. Karena di atas ini dulunya asrama atau mes wanita ya. Mes wanita. Ya mungkin kita nggak ke atas kali ya. Karena memang di atas itu sempit. Kalau kita mau coba, ya udah. Ini langsung. Assalamualaikum. Biar nggak penasaran kita langsung naik coba ke atas. Ini dulunya. Ini kayak kamu merinding kalau di sini. Ini dulunya mes wanita. Jadi bukan sekadar karyawan, perawat, tapi di sini isinya mes apapun itu bentuknya di sini. Jadi yang tinggal di sini dulu para perantau-perantau lah. Jadi enggak cuma perawat tapi juga ada orang dapur. Kenapa? Udah ada yang nunggu. Gimana nih, kita mau ke sana apa enggak? Cuma minta izin dulu ya. Ya. Boleh kan? Jadi kata teman kita ya di sana kita sudah itu sama sesosok, kita nggak tahu siapa. Cuman menurutnya sih perempuan ya. Perempuan kita lihat. Ya karena tujuan kita kan di sini ya tidak mengganggu, mudah-mudahan sih diizinkan. Kita boleh ke sana tapi nggak boleh nyentuh benda apapun. Oke, bisa didengar ya. Boleh Boleh. kita ke sana tapi nggak nyentuh apapun itu. Karena kan memang selama ini benda-benda di sini banyak disentuh karena jadi mereka mungkin merasa terganggu lah ya. Ya, jadi
Jadi mobil disentuh itu dengan sengaja, kalau tanpa sengaja Sebenarnya sih nggak masalah. Keran di sini ya, tempat air. WC. Kamar mandi. Oh, kerasa ya? Nah ini ditutup nggak apa-apa, masih bisa. Kalau sini sih baunya agak beda. Itu tempat lahiran ya, ruang bersalin. Jadi orang dari luar, dari IGD naik ke sini, nanti dibawa ke sini untuk lahiran. Buat nunggu lah, nunggu persalinan. Ini dulunya kalau dokter-dokter sambil nunggu ada pasien tuh duduk di sini santai. Jadi sambil nunggu pasiennya siap, perawat lagi menyiapkan, dokternya di sini istirahat. Ini jalan tembus ini tuh. Ini ke lantai 1. Pas ke ruang obat. Ini ruang ICU ya. Sebelah kanan ruang ICU, ini sebelah kiri ini ruang perawatan sih. Cuman di sini banyak juga. Dulu sering ada kabarnya orang di sini tidak ada keluarganya, tapi ada yang ke bawah bangunin security, ngasih tahu kalau habis. Setelah ditanya sama security, emang tadi siapa bapaknya? Enggak, saya sendirian. Begitu jawabannya. Ya di situ sih security mulai ngerti. Ternyata memang di sini ilmunya udah baik. Langsung getaran cus katanya. Di sini lebih ramai. Iya. Karena sekarang di sini nih. Gimana ya bilangnya? Kalau dulu ini kan ruangan yang tadi. Ya. Ini ruangan yang tadi IGD. IGD tadi tembusnya ke sini dan ini dulu jadi poli umum. Ini poli umum, terus ini ruang ya, farmasi lah, ini tempat pelayanan obat udah kelihatan kan. Nah, di sini dulu, di sini ruang panel sih. Banyak interaksi karena dulu posisi kita perawatnya dulu tidur di sini, sering rep-repan lah kalau dibilang. Di sini banyak yang bilang juga sih sosoknya sih non Belanda ya, cantik orangnya. Cuman kita kan nggak tahu karena saya dulu masih belum segimana gitu. Ini tembusnya ke ruang operasi tadi. Ruang operasi tadi, tapi di sini lebih banyak. Dulu sih ada yang pernah ketemu, ada yang duduk di sininya. Duduk sosoknya nenek sih. Dan saya mungkin nanti lebih dijelaskan sama saya itu seperti apa. Nah, lagi main ini belum itu. Nggak box tuh. Mungkin bagi teman-teman yang merasa indigo bisa dijabarkan sosoknya. Karena saya di sini diminta untuk tidak menjabarkan sosok yang ada ataupun yang tertangkap kamera. Yang ini belum lagi. Ya, mereka baik, mereka welcome, mereka mau interaksi, mereka ingin mengajak komunikasi, cuman mungkin kita akan cari tempat yang lain. Nah di sini kan kebetulan rekan kita yang ngalamin langsung nih kenapa dia langsung berobat ke sini, rumah sakit tutup. Jadi boleh diceritain tuh awalnya. Nah jadi gini, ini sekarang kita lagi review langsung karena hal yang pernah saya alamin dan ternyata sekarang terjawab sudah. Jadi pertama saya parkir di depan sana. Setelah parkir cuman agak sedikit heran kok rumah sakit lampunya nggak nyala semua. Saya berpositif thinking, setelah itu saya masuk, tepatnya inilah pintu masuknya. Namun yang saya heran, pertama saya masuk ke sini itu pencahayaan yang nyala hanya sebelah sana ya, bisa dilihat yang nyala hanya di bagian kasir dan bagian instalasi gawat darurat. Tapi ngeliat kayak orang-orang di sini siapa aja, rame enggak? Di sini tuh awalnya sepi, nggak ada orang, yang ada orang hanya di bagian kasirnya aja, di bagian kasir. Nah, kasir. Terus yang saya masih ingat banget, di bangkunya itu udah ada tanda silang, social distancing. Tapi di sini kok nggak ada gitu. Nah, ini nggak ada, ini nggak ada bekasnya. Gimana? Karena kan sebelum, saya kan jadi, saya masih ingat banget mau duduk sama istri, saya gendong anak, karena sama istri kan kita biasa duduk satu sebelahan.
karena udah social distancing, jadi saya sama istri ada jarak. Nah setelah kita masuk, mulailah ada security duduk, setelah itu mulai ada pasien yang berdatangan. Tapi kalau kita lihat nih di bangku ruang tunggu ini kok nggak ada tanda social distancing ya. Ini polos. Jadi kalau cerita teman kita nih di tanda silang, tapi kita langsung ngebuktiin sendiri, dan di sini nggak ada tanda silang sama sekali. Nah, bisa kalian lihat kan? Nah, lampu yang nyalanya sebelah sini, dan di ruang tindakan itu aja sih. Kita nggak sempat kepikiran kenapa di ruangan-ruangan yang lain lampunya mati. Kenapa nih yang dirasain nih? Kayak dari tadi nih, kayak pengen apa gitu. Ada yang mau ajak komunikasi. Kita mungkin setelah ini kita cari tempat di mana kita bisa mediasi, kita bisa komunikasi. Kira-kira apa yang ingin mereka sampaikan. Iya. Assalamualaikum. Ini dulunya ini sumur ya. Ini ada sumur di sini. Bisa kerasa ya dingin. Kerasa lah di sini awalnya agak sedikit dingin. Lumayan sih. Oke, kita naik dulu. Ini ruang wakil direktur sih kayaknya tuh. Kayaknya sih entah di sini apa yang di situ ya. Di bawah mejanya itu ada garam. Memang rasa auranya panas pak. Server. Sekarang jadi ruang server sih. Tangga kita naik ke lantai 3. Assalamualaikum. Oh di sini kerasa. Masuk dong. Panas sekali. Mungkin karena kita pakai jaket. Mungkin ya. Panasnya sampai kaki. Tapi coba buka jaket makanya. Kamu pakai baju? Pakai dong. Lu pakai baju nggak? Ya elah. Dulu pagi-pagi kan kita ya namanya di sini kan ada tempat orang bebersih lah ya subuh. Dia kalau setiap buka ruangan ini selalu disambut dengan larian anak kecil. Ya itu bukan sekedar momok karena memang banyak dari kita dari atasan-atasan kita di sini merasakan gitu atau menyebutkan. Kita pun di sini setiap kali ada pertemuan di sini ya kerasa sama kita. Bisa dibilang sih dulu yang kerja di sini itu orang-orang bisa semua. Iya. Dulu yang kerja di sini hampir rata orang-orang yang ya bisa dibilang peka terhadap hal seperti ini. Makanya sekarang ya reduksi itu masih ada sisa-sisa energi. Oke, jadi saya juga lihat dari beberapa rekan kita yang meliput ke sini, itu ada kayak kejadian seperti mereka nggak seperti ini, jadi seperti apa gitu, interaksinya luar biasa ya. Dan kita langsung merasa ya seperti ini. Kita belum menemukan interaksi yang begitu dahsyat seperti yang kita lihat di rekan yang lainnya. Jadi kenapa itu boleh diceritakan? Ya mungkin gini, saat mereka kan posisinya datang ke sini, kemungkinan memang mereka masih banyak-banyaknya ya. Belum ada yang lain. Jadi interaksi itu masih luar biasa banyak karena memang berbeda posisi ya, berbeda juga waktu dan tempat juga. Kita tempat sih sama, cuman karena beda waktu sedikit aja kita sudah berbeda. Rasa yang kita rasa pun ya tidak seperti itu. Mungkin mereka udah capek kali ya. Selalu eksis. Akhirnya ya udah lu kesini mau ngapain lagi? Gue capek tiap hari katanya. Ya jadi perbedaannya mungkin setiap konten kenapa beda-beda. Di konten misalnya mohon maaf di bagian ini kok lebih banyak interaksi, lalu di bagian yang ini kok biasa aja, malah sekedar hanya mereview gitu aja. Nah tapi sebenarnya yang lebih signifikan itu pertama waktu. Biasanya kalau belum terjamah sama sekali interaksi sangat lebih kuat. Nah terus yang kedua itu lebih ke auranya masing-masing, karena tiap-tiap manusia memiliki aura yang berbeda-beda. Ada yang memang lebih disukain, ada yang memang lebih kurang disuka, ya kurang lebih seperti itu. Ya tapi kalau sekarang kita gimana? Mungkin mau coba interaksi sama
yang ada di sekitar sini. Mungkin bisa merasakan sedikit ya, Iya. ada hembusan angin lembut. Kemungkinan sih itu mereka sudah mulai ada inilah ya, aktivitas. Mereka sedang mulai melihat, mendengar. Kalau mau interaksi di sini, Di sini atau di tempat lain? Oke, jadi kita bakal lanjutkan ya. Gimana kita bakal rundingkan. yang penting sekarang mungkin kita jalan lagi. Ada beberapa tempat yang belum kita ini, nanti di luar mungkin kita bisa lah istilahnya untuk mediasi di luar. Karena untuk di sini tidak memungkinkan ya. Bisa lihat sendiri, tahu-tahu itu lah kita bingung. Oke. Oke, kita udah sampai belakang ya. Udah sampai belakang, udah sampai lantai 1. Ya, Habis muter-muter ya. bisa dibilang sih dingin, lebih adem di sini ya. Iya. Karena di sini udah mulai keluar kena angin. Gimana tadi yang mulai dirasa dari atas? Sebenarnya sih banyak aura-aura yang berbeda ya, karena mereka minta untuk tidak disebutkan baik sosoknya maupun jenisnya. Jadi mungkin teman-teman yang indigo bisa melihat, bisa menilai masing-masing, bisa komen di kolom komentar Iya. apa yang kalian lihat. Yang penting jangan lupa subscribe. Subscribe dulu guys. Ini kita ada di ini nih, ruangan. Bisa dilihat lah ya, ruang rekam medis aktif ya. Ruang rekam medis aktif. Jadi rumornya ini tentang tempat pembekuan jenazah, penyimpanan jenazah itu nol besar dong. Ya. Karena yang saya tahu pun awalnya ini isinya gudang obat. Semua dalam ini untuk obat-obatan apapun ada di dalam. Terus diubah menjadi ruang rekam medis aktif karena memang rekam medis di sana tadi agak terlihat sempit dan sedangkan pasien di sini banyak. Jadi di sini diubah jadi ruang rekam medis. Jadi banyak orang keliru ya kalau ini ruang jenazah. Nah, Ya. ini sekadar pengelurusan aja sih. Hmm. Biar tidak oh iya. Jadi ini sebenarnya ruang tempat penyimpanan rekam medik. Ya. Jadi nggak ada jenazah karena di sini jenazah itu cuma ada di ruang jenazah dan tidak dibukukan di sini, tidak disimpan di sini. Bisa kita lihat ruang jenazahnya di sebelah situ. Jadi ini langsung kamar jenazah yang benar sebenarnya nih ya. Iya, ini kamar jenazahnya nih. Boleh duluan kamera. Bisa dilihat ya. Jadi ini dulu kamar jenazah sih. Cuman di sini untuk penyimpanan sementara. Ya. Setiap ada kecelakaan atau ada apapun saat pasien yang meninggal ditaruh di sini dulu, nanti untuk dijemput oleh ambulan. Ya mungkin kita sih nggak banyak sih di sini ya. Karena memang dulu ya, di dalam ruangan sih nggak terlalu, cuman di atas ya, sering nampak. Oke, kita lanjut kemana sekarang nih? Ini sekarang kita udah di bagian luar ya. Bagian luar. Ini kayak banyak mobil di sini. Ya, ini sih inventaris. Awas kabel. Nih, meluruskan lagi. Ini Ya. itu air ipal sebenarnya. Air ipal. Isinya dalam gentong ini tandon air. Gunanya sih buat sebenarnya sih air kotor dan ini air bersihnya ya. Air kotornya ada di situ. Itu buat penyaluran, buat ke sono. Itu kan ada tempat pencucian. Terus ini ya, ini dulu sebenarnya laundry ya, tempat pencucian. Iya. Iya, tempat pencucian. Ini sih gudang rumah tangga. Dulunya jadi itu gudang rumah tangga, jadi tempat penyimpanan sabun, barang-barang bahan-bahan dapur ya di sini. Nah, ini dulu mes ya. Jadi ini dulu mes untuk part OB dan karyawan umum sih, karyawan umum. Jadi ini dulu ada tempat tidur bersekat-sekat lah. Ada kehidupan yang indah di sini dulu. Jadi kalau di atas itu asrama atau ini buat perempuan, nah ini laki-laki. Indah sih di sini dulu, kebersamaannya lumayan. Nyanyi, kita di sini ngobrol, main game bareng-bareng.
Cuman ya beginilah kadang. Masih sama di sini ya. Nah, sama. Cuman ini spesifik ke keperawatan. Buat perawat cowok. Ini dulu tempat tidurnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan saya tidur di sini dulu nih. Di sini tidur di atas. Di sinilah keadaan saya dipegang sama kakek-kakek. Gimana tuh ceritanya? Aduh, lucu banget ceritain. Tidur, tangan saya tuh kayak ditarik. Saya tuh sadar melek, tapi saya mau narik tangan tuh nggak bisa karena dipegang. Setelah saya istighfar, teman saya yang di bawah nyalain lampu, baru kerasa semua kesemutan dari sini ke sini. Semua itu kesemutan. Ya inilah kenang-kenangan kita. Tadi kita di dalam nih, teman kita masih ingat kan tadi dia sempat agak pusing. Itu kenapa tadi di dalam? Kayak kepala tuh berat, kayak ada niban. Hah? Entah apa gitu, jadi kayak tiba-tiba baru masuk ke ruangan itu tiba kayak blok gitu, kayak ada niban. Jadi Langsung cepet berat gitu yang dirasain apa gimana? sama perut kram. Oke, jadi kali ini kita langsung melakukan mediasi ya. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung apa yang mungkin bisa komuni halus yang di sini bisa tersampaikan misalnya ke kita bakal melakukan ke rekan kita Andre. Ya, jadi kan tadi kita udah ke beberapa tempat. Sebenarnya dari tempat-tempat tersebut mereka coba buat interaksi ya sama kita ya. Sementara satu dan lain hal kita coba buat interaksi di luar aja, karena di dalam yang dikhawatirkan biasanya kalau udah ada interaksi, udah ada mediasi seperti itu, yang lain mau ikut-ikutan masuk antri yang ada nanti malah kita kerepotan sendiri. Kalau sekarang waktu sudah menunjukkan jam berapa? Jam setengah 3. Sudah jam setengah 3. Nah, sekarang kita akan coba mediasi, kita akan coba interaksi, kita coba ya Mereka mau masuk. kebetulan yang ada saat ini yang dari IGD, nanti kita bisa tanya-tanya secara langsung, secara mendetail apa dan bagaimana. Mungkin ada juga beberapa ungkapan, mungkin kata-kata atau apa yang ingin disampaikan kepada kita. Langsung aja kali ini kita coba ya. Assalamualaikum. 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 Bisa boleh tahu siapa? Siapa ini? Siapa ini? Ya, kita dari tim ingin tahu bagaimana rumah sakit ini bisa terbengkalai, dan yang paling terpenting dengan siapa saya berbicara. Siapa? Kenapa kita nggak boleh tahu? Apakah Anda penghuni sini? Apakah Anda penghuni sini?
Atau ada boleh pesan yang boleh disampaikan ke kita? Boleh diceritakan pesannya. Ya. Tangan Anda kenapa itu? Relax aja, relax. Ini bersiap kuda-kuda ataukah sedang menari? Kakak mau duduk? Boleh dipanggil. Mau duduk? Duduk aja, duduk aja. Duduk ya. Mau duduk? Saya bantu duduk ya. Ya, Ini boleh tahu dari mana? Dari IGDK? Lantai berapa? apakah Anda seorang pasien? Pasien yang pernah meninggal di sini? Dokter? Suster? Perawat? Lalu Anda siapa? Jadi kita ingin bertanya nih, banyak dari kita kenapa kok berobat ke sini, tapi rumah sakit ini terlihat terbuka, padahal tertutup, dan itu cukup ramai juga orang-orang yang merasakan. Seperti rekan saya tinggal di sebelah, dia berobat ke sini dan nggak taunya rumah sakit itu tertutup. Kenapa itu bisa sampai terjadi segini besarnya? Kalau boleh tahu boleh mohon kita. Ya. Kami senang. Ya. Dulu waktu masih aktif, kami senang. Banyak yang datang. Ya. Sekarang tidak ada yang berkunjung ya. Atau karena rindu atau gimana? Senang. Tapi anehnya kok orang yang berobat ke sini juga sembuh gitu. Iya. Kenapa? Kenapa? Ada pesan yang ingin disampaikan? Tolong keluar. Jangan ganggu. Anda seorang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau ada hal yang ingin disampaikan selain jangan mengganggu? Jadi nanti biar kita sampaikan ke orang sekitar bahwa yang di sini tidak mau diganggu. Maka oleh itu kita izin bertanya, siapa tahu bisa dijawab dan bisa didengar oleh masyarakat sekitar sini dan sekitarnya. Ini tangan Anda sedang apa? Sedang menari ataukah sedang memang dalam posisi kuda-kuda pencak silat atau apakah jenis ilmu bela diri yang lain? Ya. Mengapa? Apa Anda merasa terganggu dengan kehadiran kami? Kita nggak ganggu kok. Kita cuman bersilaturahmi. Bisa kita komunikasi dengan baik? Bisa. Ya, karena kalau tidak bisa, terpaksa saya keluarkan Anda. Kita gantikan dengan yang memang bisa kita ajak komunikasi. Ya, Karena kami di sini ingin mencari informasi dan ingin menyampaikan kepada masyarakat luas tentang pesan-pesan yang memang ingin disampaikan oleh penghuni sini. Bisa? Bisa. Kalau bisa, tolong jawab pertanyaan kami
dengan siapa saya berbicara? Bila Anda bukan seorang pasien, bukan seorang dokter ataupun suster, lalu bagaimana Anda bisa ada di sini? Sudah lama. Sudah lama. Sebelum terbangun atau Sebelum lamanya? rumah sakit ini dibangun atau sesudah rumah sakit ini dibangun? Setelah dibangun. Semenjak tahun 97. tahun 97 Anda di sini, berarti belum terlalu lama ya dibandingkan penghuni-penghuni yang lain ya. Nah, tadi saya memanggil beberapa yang memang sudah ada di sini. Lalu kenapa Anda yang masuk? Adakah yang ingin Anda sampaikan? Ya, apa yang ingin disampaikan? Jangan mengganggu. Lalu apakah selama ini Anda merasa terganggu dengan adanya orang-orang yang memang berusaha untuk mempublikasikan bahwasanya rumah sakit ini sudah ditutup? Tidak terganggu. Ya. Lalu pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman yang memang ingin mencoba membantu mempublikasikan bahwasanya rumah sakit ini sudah ditutup? Ya? Cukup seadanya. Jadi maksudnya disampaikan pesan ataupun fakta yang memang sudah pasti, begitu. Tidak perlu diada-ada. Ya. Nampaknya wajah Anda seperti nampak gembira. Ada apa? Berarti memang Anda sosok periang ya, seseorang yang periang. Tapi kita senang loh dengan isu-isu yang beredar bahwa di sini emang baik gitu. Tapi ya demikian, anehnya gitu. Orang jadi takut. Kalau memang tidak diganggu, justru malah dari sini yang memanggil gitu kasarnya. Kenapa sampai bisa buka kepada orang yang nggak tahu mau berobat? Kalau memang dibilang tidak mau mengganggu, janganlah seperti itu. Cukup. Ada yang lain yang ingin masuk? Ya. Boleh saya coba Anda mau keluar sendiri atau saya keluarkan? Kita beri kesempatan yang lain untuk komunikasi. Oke. Keluar sendiri atau dikeluarkan? Sendiri. Ya, silakan Anda keluar sendiri. Ya. Sudah. Ya, baterai habis. Jadi kita bakal melakukan mediasi lagi. Karena yang tadi emang nggak ada suaranya, kita bakal mengganti lagi dari yang lainnya. Siapa tahu bisa terjawabkan pesan-pesan. Assalamualaikum. Siap tadi terak ngeganggu apa arek neangan informasi.
orang mah anak neangan informasi. Tara daek ngaganggu ka bangsa manusia. Aing mah ek nulungan. Ngaju? Emang dararia daratang ka dararia. Pan eta hayang cager meureun. Heeh. Pan ku kami ge dibere kacageran. Terkecuali dararia barobat ka dieu lain cager beki parah. Tah, haju dararia rek nararanya ka kami. Mangga, berarti kami nu teu bener. Kami manyat mah nulungan. Jeung deui nu kami tulungan teh lain jelema-jelema biasa doang. Aya anu bahan piwauheun kolotna. Aya bahan nu piwauheun leluhurna panti dinyana teh. Jeung aya deui anu emang pamenta ti perguruanna. Jeung aya deui informasi eta mah kami mangubaran ge henteu sakabeh. Ju, Loba nu ngabararohong ai sia. aya masalahna kan eta nu nyarioskeun kami mah kitu. Loba cerita kitu. Makanya yang dibakar dulu. Bejakeun. Ek cerita teh anu bener. Ek cerita teh anu nyata. Ai emang ngalaman mangga. Ai henteu ngalaman ulah diaya-aya. Aju iya orang nanya. Ieu sareng Abah Rusli di mana? Ai aing mah sabenerna mah di dieu. Sebelah mana itu dia? Mana? Aing pamiti rumah sakit ieu aya. Aing barobat di dieu. Aduh. Aing geus ditulungan. Aing can cager geus dibawa balik. Di mah aing teu diurusan. Aing mending di dieu daripada di imah. Naon mending di imah budak. Aing di dieu ngabantuan goblok. Heeh. Salam. Iya, di tahun berapa, Pak? Aing dan lila aing. Alhamdulillah. Heeh. Mas berapa umurnya? Teu nyaho. Pan teh nyaho. Ama aing kudu ngingetan umur aing kitu. Sakolot saha? Sentragan saha kitu. Hah? Entragan saha sia? Kolotan Abah apa kalau Aman yang Soekarno kolotan saha? Kolotan Soekarno lah. Soeharto. Kolotan manehna aing mah ora keneh. Ai, nak naon orang manggil Abah gitu mah. We lah, meureun. Rusli. Ya hampura ya nya, lain ngaganggu ya di dia. Orang mah nang informasi, misalnya kan lo basan pansiuran dia. Yuk. Yuk, bisa aya pesan-pesan gitu, aya nu hayang dicarioskeun. Sok atuh mangga. Aing mah kieu bae. Aing emang lain anu boga. Aing emang lain karyawan, aing lain dokter. Ngan aing mah paling teu senang lamun aya bangsa teu bisa nyeleu aing tapi teu ngahargaan. Jelema mah ku basa ku goblok ku anjing assalamualaikum kitu numpang asup. Ulah gedar-gedor. Ulah tujang tajong, seri tajong mah ku aing modar sia goblok. Naon ieu cenah ulah tujang tajong.
aing anjing goblok. Ya ngajaran goblok-goblok banget. Lain masalah gitu. Aing mah teu salah. Oh gitu. Bangsa dalarian salah. Kami mah nu ngaganggu. Oh asli. Aju kumaha ya. Aya jadi orang yang nanya. Oh. Pan ieu loba pan nunggu dia. Terus panggil sahabat aya dia. Naonna? Iya pan nunggu di dia. Anu boga wilayah gitu. Aing pansil nyerang di dia, kene tatanya kos kitu ka aing sih arek ngetes aing kitu. Ada. Aing teh ate manusia mah kabaca kene ku kami. Pan dia babaturan tah yang ngapal gitu nyaho. Oh. Nah, jeung si Neng saha eta aranna apa? Senop. Nu di mana eta pohon? Nga nama karukuna lamun teu salah eta menang ti Jawa. Sok. Jadi menang ti Karawang teu salah. Eta teh panitipan caritana. Titipan ti saha eta? Panitipan cenah ge pangubarankeun. Tah, ku kami dibere pangubaran di dinyana. Oke, jadi kita akhiri sampai di sini karena memang sekarang sudah pukul 3:30 ya. Gua udah ngantuk juga. Tadi kita sampai 1, 2, 3 turun lagi ke bawah dan kita tadi ke belakang. Kita mencoba mediasi. Yang pertama tadi bisa kalian lihat penyampaiannya kurang ya, makanya kita tarik lagi. Yang kedua dia nggak mau ditembak pakai lampu, jadi serba salah kita jadinya ya. Jadi apa ini kita bisa petik dari penelusuran kita kali ini? Iya. Pada intinya apa ya? Cuma nggak tahu. Ya, intinya sih kalau dari yang tadi terakhir kita mediasi, kalau memang mau tahu informasi cukup tahu informasi, tidak mesti mengganggu. Karena ya, mereka juga sama seperti kita. Kalau kita ingin tenang, mereka juga harus tenang. Mereka nggak mau diganggu. Kalaupun memang mau menguak informasi silahkan. Mau ya kalau mau tahu energinya seperti apa atau makhluk apa yang ada di sini silahkan. Tapi yang penting satu pesan dari mereka sih, tolong banget jangan ganggu. Masuk rumah orang tuh ada unggah-ungguh, assalamualaikum, istilah kata, tidak dengan tendang-tendang bara dan sebagainya. Itu sih yang kita dapat dari pesan dari ini ya, dari hasil mediasi tadi. Ya walaupun tidak sempat terekam mungkin ya, dan mungkin memang ya selama kita di dalam juga tidak ada interaksi apapun ya, walaupun cuma ada sekedar energi terasa sama kita, maklum ya. Dan kita juga sempat mengutip ya pertanyaan kenapa banyak orang yang berobat ke sini, dan pada faktanya emang ini sudah tutup. Tapi tadi si ya penghuni sini mengatakan merasa senang gitu, tapi kita nggak ngerti gitu senangnya seperti gimana gitu. Terus kita tanya kenapa emang harus seperti ini gitu, kenapa banyak orang yang dipanggil ke sini untuk berobat. Tapi dia menjawab, karena saya senang dulu banyak yang berkunjung, banyak yang berobat gitu ya. Ya, nggak tahu ya. Ini berita dari mana? Ya oke, mungkin kita tutup ya sampai sini ya. Sekian. Semoga bisa lebih bermanfaat. Mana yang hoax, mana yang benarnya kan kita sudah sampaikan sesuai realita yang ada di dalam. Yang pastinya buat yang mungkin lebih dari kami mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada yang tersinggung. Disclaimer dulu juga, karena tidak ada maksud dari kami untuk membahas apapun atau konten siapapun, karena kita murni di sini buat ya pengen tahu, karena kita penasaran dengan segala selama ini yang kita dengar. Mungkin itu aja sih. Masih ada lagi yang mau ditambahkan? Semoga informasinya sudah cukup bisa disampaikan. Iya. Pada intinya dimanapun kita berada, saling menghargai itu penting.
Oke, langsung ya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.